tolong Pak Polisi hentikan energi negatif, kesombongan, kepongahan, kekotoran, bising yang ditimbulkan oleh Faisal Asegaf. Jadi kita tidak kehilangan kemuliaannya, kehormatannya NU, sama sekali tidak. Tapi apa yang disampaikan oleh Faisal Asegaf sangat mengganggu kita semuanya, membuat bising, membuat kotor, membuat limbah, sampah peradaban di tanah air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Terlalu banyak poin-poin penghinaan yang Faisal Asegaf layangkan kepada NU. Sehingga kalau dipaparkan semuanya ya malah jadi tambah rungsing, tambah buruk energi kita nanti. Jadi saya berharap bahwa Polda Metro Jaya khususnya ini menindaklanjutilah laporan dari sahabat-sahabat Ansor ini terhadap Faisal Asegaf. Karena bukan kali ini saja Faisal Asegaf menyerang NU dan tokoh-tokohnya. Sudah berulang kali, bahkan sebelum ini ya, sebelum laporan ini, sebelumnya juga sudah dilaporkan, tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya, nggak tahu kenapa. Ada apa ini polisi dengan Faisal Asegaf? Kenapa tidak memfollow up laporan-laporan yang dilayangkan ke Faisal Asegaf terkait dengan NU? Sebelum ini yang sudah resmi ya, yang paling dekat itu Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, melaporkan Faisal Asegaf juga karena dihinakan, direndahkan, dilecehkan oleh Faisal Asegaf. Katanya Erick Thohir beristri, nikah bola bali secara gaib gitu. Itu dilaporkan, itu sekitar 3 bulan yang lalu lah ya. Juga hari ini nggak ada kabarnya, tindak lanjutnya nggak jelas. Bahkan Faisal Asegaf masih terus keluar-keluar menghina, menyerang Ketua Umum PBNU, menyerang Gus Yahya Stakuf. Yang terbaru sebelum ini ya, dia menyerang Gus Yahya dan Gus Yakut adiknya ketika PBNU tegas menolak politik identitas. Faisal Asegaf meradang, katanya Gus Yahya tidak berkaca diri. Gus Yakut adiknya adalah orang yang secara dituduh sebagai orang yang menggunakan NU untuk berburu kekuasaan secara keji. NU, kiai-kiai NU tidak akan berkurang sedikit pun kehormatannya, marwahnya, kemuliaannya hanya gara-gara hinaan seorang curut kelas Faisal Asegaf. Tidak akan berkurang sama sekali. Tetapi bahwa bau busuk dari mulutnya ini membuat bising, mengotori jagat raya di tanah air ini. Itu persoalannya. Dan ini jejak digital, ini era digital. Bau busuknya itu kalau tidak dipites gitu ya, tidak diselesaikan, itu akan meracuni orang-orang baik saat ini maupun yang akan datang yang tidak tahu menahu tentang NU dan lain sebagainya. Ini bahayanya kan itu. Kalau kemuliaan, marwah, kehormatan Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokohnya nggak akan sama sekali tercoreng oleh cuitan dari bau dan busuknya mulut Faisal Asegaf itu nggak akan. Tetapi bahwa kebisingan, tindak penghinaan, ujaran kebencian tetaplah harus ditindak agar tidak berdampak buruk kepada pihak lain. Itu persoalannya ya. Jadi bukan karena NU ketakutan kehilangan martabat, harga diri, marwah atas cuitan-cuitan, ocehan-ocehan dan hembusan-hembusan energi negatif dari Faisal Asegaf, tapi akan merugikan bangsa dan negara, merugikan, mencemari aura jagat raya media sosial kita. Itu persoalannya ya. Nah, sebelum dilaporkan oleh Erick Thohir, Faisal Asegaf juga pernah dilaporkan oleh NU DKI Jakarta pada sekitar setahun yang lalu lah, akhir 2021 yang lalu, pada kisaran muktamar itu, karena Faisal Asegaf lagi-lagi menghina
kiai NU menghina NU. RMI PWNU DKI Jakarta yang ketika itu melaporkan ke polisi. Dan sampai hari ini juga kita belum mendengar tindak lanjut dan follow up-nya. Dan ini adalah laporan ketiga terhadap Faisal Asegaf atas atau dari pihak NU. Kita akan pantau dan kita akan kawal bersama-sama. Mudah-mudahan Polda Metro Jaya bergerak cepat. Kalau sayang kepada negara ya, sayang kepada NU, oke lah kalau mau sayang dengan NU, kalau enggak ya nggak apa-apa lah, tanpa disayang pun NU tetap besar gitu ya. Kita NU, sehingga tidak ada yang meragukan NU dan perannya bagi bangsa dan negara dalam sejarah perjuangannya dari sebelum kemerdekaan sampai hari ini. Bahkan kalau kita mau jujur, pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, 2 bulan setelah itu, negara diserang kembali oleh sekutu, oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan. Yang menghadapi secara langsung mengorbankan puluhan ribu nyawa adalah Nahdlatul Ulama melalui peristiwa yang disebut dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama 22 Oktober 45. Yang kemudian hari ini kita peringati sebagai Hari Santri Nasional sejak tahun 2015 lalu yang ditetapkan sebagai Hari Santri oleh Presiden Jokowi. Itu karena menghargai peran jasa besar Nahdlatul Ulama, peran Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam mengusir sekutu. Coba kalau ketika itu tidak ada resolusi jihad NU yang kemudian pecah perang 10 November di Surabaya yang besok akan kita peringati. Belum tentu kita sudah merdeka hari ini. Mengapa begitu? Ya karena ketika itu memang kita belum punya tentara. Tentara baru lahir. Tentara lahir kan 5 Oktober 45, 2 bulan setelah kemerdekaan. Baru lahir, kemudian sekutu nyerang datang ke sini. Kan mau dihadapi pakai apa? Wong baru lahir, senjata juga belum punya. Paling sisa-sisa senjata dari Jepang. Nah, seberapa? Makanya kemudian Presiden Soekarno ketika itu dalam kondisi yang galau yang memuncak karena negara belum punya apa-apa, sudah serang sekutu dengan persenjataan yang sangat lengkap gitu ya. Kemudian atas peristiwa itu saking pusingnya, saking galaunya, sowan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari minta fatwa, minta petunjuk bagaimana ini gitu. Yang kemudian sowan itu curhat, aduan, rintian dari Presiden Soekarno ditanggapi serius oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura, rapat dan lahirlah Resolusi Jihad NU 22 Oktober 45. Nah, Resolusi Jihad NU inilah yang kemudian menggelorakan semangat perang jihad melawan penjajah sekutu. Ketika itu meletus perang sekitar hampir 1 bulan lah ya, yang puncaknya adalah 10 November di Surabaya. Ya, kalau gitu kok mau dihinakan oleh cecunguk sekelas, selevel Coro Muhammad Faisal Asegaf. Kurang ajar kan? Makanya tolong Pak Polisi hentikan energi negatif, kesombongan, kepongahan, kekotoran, bising yang ditimbulkan oleh Faisal Asegaf. Jadi kita tidak kehilangan kemuliaannya, kehormatannya NU. Sama sekali tidak. Tapi apa yang disampaikan oleh Faisal Asegaf sangat mengganggu kita semuanya. Membuat bising, membuat kotor, membuat limbah. Sampah peradaban di tanah air ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.